Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Sahabat Caper, dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya, Nas Mahazir ZA MCAP, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Penelitian DPD PPNI Biren, dalam tayangan Caper Podcast. Malam ini saya ditemani oleh narasumber yang dari DPD PPNI Biren, sudah hadir di tengah kita, Ketua DPD PPNI Biren, Bapak Nas Mirzal Tawi MKM. Selamat malam, Pak. Malam. Dan saya juga ditemani oleh Sekretaris DPD PPNI Biren, Bapak Muhammad Hidayat MCAP. Selamat malam, Pak. Malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dan narasumber kita ada dua orang hari ini. Ada yang pertama Bapak Nas Muhammad Nur Hidayat MCAP. Selamat malam, Pak. Sapa dulu, Pak, Caper Podcastnya, Pak. Malam. Dan narasumber kita yang kedua itu Bapak Nas Mulyadi ya, yang sangat energik sekali ya. Selamat malam, Pak, mudah-mudahan sehat selalu dan proses diskusi kita berjalan lancar. Dan tidak lupa pula hari ini kita hadir sosok sutradara yang tidak kalah hebatnya, Didi Noah ya. Sapa dulu, Pak Didi Noah, nih Bapak Caper. Selamat malam, sahabat Caper. Oke, sahabat Caper, malam ini kita akan membahas tentang PP nomor 28 tentang kesehatan. Nah, ada apa sih dengan PP ini sendiri? Apa sih keuntungan dan bagi nakes itu sendiri? Nah, langsung saja kita simak dari narasumber kita yang kita hadirkan. Sebelum itu, mari kita dengarkan sedikit pencerahan dari Ketua DPD PPNI Biren dan juga Sekretaris DPD PPNI Biren. Kepada Pak Ketua, mohon sedikit pencerahannya tentang jalan diskusi kita pada malam hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus, hadir Bapak Sekretaris, Pak Muhammad Hidayat, kemudian juga narasumber ya. Narasumber ini ada wakil ketua bidang OKK, Bapak Nur Hidayat MCAP, kemudian juga Ketua Divisi OKK ada Pak Mulyadi, kemudian hadir juga saudara kita ataupun yang ya selalu energik, Pak ya luar biasa ya. Luar biasa. Hari ini menemani kita Pak Didi Suryadi atau lebih dikenal dengan Didi Noah ya. Kemudian juga tentunya yang akan selalu hadir lah host kita yang luar biasa Pak Mahazir ZA ya. Baik, mungkin sedikit dari saya. Pertama sekali saya menyampaikan apresiasi atas inisiasi kegiatan kita, yaitu Caper Podcast, dalam hal kita membahas seputar PP nomor 28 tahun 2024. Ini PP ini masih hot, masih panas. Masih panas ya. Jadi PP ini dia tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 2023 tentang kesehatan. Jadi di PP ini ada sekitar 1000 lebih pasalnya. Banyak betul, Pak ya. 1172 pasal ya. Nah, jadi di pasal-pasal ini menjelaskan Undang-Undang nomor 17 2023. Jadi ada 6 hal pokok yang ada dalam kandungan PP nomor 28 2024 ini. Yang pertama yaitu tentang penyelenggaraan upaya kesehatan. Kemudian tentang teknis pelayanan kesehatan. Kemudian ketiga fasilitas kesehatan. Kemudian pengelolaan sumber daya kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya. Kemudian tentang teknis perberkalan kesehatan, serta yang terakhir adalah tentang ketahanan, kefarmasian dan alat kesehatan. Jadi ada 6 hal pokok. 6 poin penting. Ya, ada 6 hal pokok yang dikandung oleh PP nomor 28 ini. Yang mungkin nanti akan dibahas sekilas oleh narasumber karena memang ini sangat luas ya. Mungkin tidak bisa tercover semua ya, terbahas semua pada malam yang berbahagia ini. Mungkin nanti ada, kalau memang ada permintaan dari kawan-kawan sahabat kita, para pecinta Caper Podcast ataupun yang selalu mengikuti Caper Podcast, kalau ada permintaan silakan di komen, nanti insyaallah kita akan mengakomodir request dari rekan-rekan semua ya. Tentu alhamdulillah ini memang bahagian dari camping mereka sebenarnya. Memang kemarin ada kesalahan teknis sedikit sehingga kita alihkan acaranya pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat. Kita ini hanya sebagai pemantik. Kita harapkan rekan-rekan kita baik perawat maupun tenaga kesehatan bisa termotivasi untuk membaca PP ini karena ini penting ya, karena ini penting sehingga kita nantinya tidak buta dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Ketua atas wejangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, kita lanjut, kita minta sedikit pencerahan dari Bapak Sekretaris kita, Bapak Muhammad Hidayat. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Ketua DPD BPNI Kabupaten Biren, Pak Nasmi Rijal Dawi MKM, beserta pengurus harian DPD BPNI Biren. Saya terus terang sangat mengapresiasi ya kegiatan kita pada hari ini, yang mana mungkin ini edisi yang ke-8 gitu Ke-8. untuk Caper Podcast ini. Kita berharap kegiatan-kegiatan ini dapat terus berjalan dengan mungkin topik yang berbeda ataupun nanti seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Mungkin ada yang request dari Pecinta sahabat Caper ya. Untuk sesi selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 beserta dengan PP-nya. Ya, kita nanti akan berusaha mengkaji lebih dalam lagi ke depan tentang tema tersebut. Mungkin pada malam ini kegiatan kita membahas tentang peraturan pelaksana terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam hal ini beberapa waktu yang lalu tentunya sudah terbit peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tersebut. Makanya dalam hari ini kita berusaha seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini ruang lingkupnya terlalu luas, 6 pokok bahasan yang paling luas. Itu mencakup dari sumber daya kesehatan sampai ke fasilitas kesehatan, dan kita mungkin tentunya tidak mungkin membahas satu persatu. Tujuannya kita mungkin pada hari ini kita ingin memantik ataupun menstimulus rekan-rekan khususnya tenaga kesehatan dan bil khusus tenaga perawat agar melek terhadap regulasi-regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, memang tujuannya regulasi ini adalah untuk sebagai payung hukum kita untuk bekerja baik di pelayanan kesehatan, kita bekerja di institusi pendidikan, kita bekerja di pengabdian masyarakat. Kita berharap ini diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan mungkin nanti ada saran-saran dari netizen ya, pecinta Caper Podcast bisa nanti disampaikan ya. Walaupun tidak melalui daring langsung, ataupun mungkin nanti bisa melalui channel YouTube yang telah disediakan. Saya pikir demikian Pak Haji. Terima kasih Bapak Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat Caper, kita sudah mendengar tadi pencerahan sedikit dari Ketua DPD BPNI Biren dan juga Sekretaris ya, yang sangat luar biasa bahwa PP ini dibuat ada manfaatnya ya. Jadi sebagai nakes sendiri itu menjadi bahan tonggak pedoman kita sendiri dalam hal mencari perlindungan bila sewaktu-waktu nanti terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam hal memberikan pelayanan. Nah, sahabat Caper, saya sudah menghadirkan 2 narasumber di sini, ada Bapak Muhammad Nur Hidayat dan Bapak Nas Mulyadi ya, yang sudah menunggu sekian lama Pak ya. Dari pagi kerja tapi tetap energik malamnya. Nah Pak, ini ada yang menarik dari menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi bahwa ada 6 poin yang dibahas dalam PP 28 ini ya. Ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, Pak Amul, menurut Pak Amul apa sih keuntungan yang maksudnya bagi kita nakes sendiri ya? Nakes sendiri dengan lahirnya PP 28 ini sendiri. Sedangkan kan kita banyak ini melihat ada pro kontra ya, banyak sekali pro kontra. Salah satunya adalah mengenai sumber daya itu sendiri ya. Jadi dengan PP ini kita melihat pro kontranya sehingga ada tenaga-tenaga yang masuk dari luar ke dalam gitu kan. Nah, Pak Mul sendiri bagaimana menyikapi hal ini sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini yang perlu kita ingin sikapi yaitu di mana setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kesehatan ya, Nomor 17 Tahun 2023 ya. Iya. Itu kan
Lanjutannya kan keluarnya PP ya, 28 Pak. peraturan pemerintah. Yang mana peraturan pemerintah itu yaitu peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana. Pelaksana Nah, dari pelaksana yang undang-undang. bagaimana itu sebut? Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17. Suara yang bisa di volume di Iya, suaranya sedikit Pak. bisa di Biar sahabat caper bisa mendengarkan. Tahun 2017 itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan di Indonesia, di mana PP ini yaitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan tentang kesehatan, tata kelola dan penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia, di mana di situ pembahasannya lebih luas. Iya. Ya, pembahasannya kan lebih luas. Di situ sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak tadi. Ketua tadi. Di situ sampai disebutkan peningkatan preventif dan kualitas Promotif, preventif, pada masyarakat, pada meningkatkan masyarakat. derajat hidup kesehatan ya. Berarti di situ ada penekanan ada penekanan kepada masyarakat untuk Pada meningkatkan layanan gitu Pak ya. layanan. Untuk kita tingkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berarti di sini lininya itu dari yang tingkat terendah sampai tingkat yang tinggi seperti rumah sakit. Layanan yang utama diberikan itu di tingkat desa. Tingkat desa. Berarti mulai Desa. dari promotif sendiri, Iya. edukasi semacam edukasi gitu Pak ya. Kan sekarang ini kan digiatkan oleh pemerintah kan, dari tatanan yang paling bawah di desa itu kan udah mulai digiatkan untuk kader-kader kesehatan. Itu mungkin lebih ke tingkat preventif pencegahan. Ada yang menarik nih Pak Noh. Apa namanya? Ini kan berbicara tentang promotif, preventif dan tahapan yang selanjutnya yang ditegakkan oleh pemerintah sendiri. Nah, ada nggak keuntungan bagi nakes sendiri dalam hal bidang ini maksudnya? Dalam hal penekanan lebih promotif. Ada nggak kesempatan lebih bagi kawan-kawan kita yang mungkin hari ini mereka berprasangka bahwa dengan nakes ini banyak kemunduran bagi nakes. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana? Apakah ini menjadi satu kemunduran atau malah menjadi satu loncatan untuk nakes itu sendiri? Maksudnya mungkin Pak Mahir dengan lahirnya. Iya, dengan lahirnya PP ini. Mungkin, Apakah ini menjadi satu kemunduran? Oh ya. Gitu. Atau malah menjadi satu batu loncatan untuk nakes itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih Pak Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris dan Pak Mulyadi serta Pak Didi yang telah hadir. Mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Mahir tadi, apakah ada suatu kemunduran Ya, atau malah lebih bagus gitu kan lebih untuk nakes bagus? kita sendiri. Ada Saya rasa kita kemunduran undang-undang ini. Jadi pemerintah sudah membuat kebijakan tentang undang-undang ini, menyatukan semua undang-undang kesehatan menjadi satu undang-undang, dan termasuk juga turunannya peraturan pemerintah yang sekian banyak itu dijadikan satu. Makanya PP ini terlihat gemuk dalam artian semua aturan tentang pelayanan kesehatan mulai dari persyaratan pendirian rumah sakit dan lain sebagainya itu disatukan dalam satu undang-undang. Mungkin seperti terkait dengan Pak Mulyadi sampaikan tadi, penekanan ke undang-undang ini mungkin saya simpulkan bisa lebih pelayanan kesehatan itu lebih ke promotif. Bukan preventif. Karena mungkin pemerintah sudah mengkaji beberapa hal yang membuat biaya beban anggaran negara itu lebih besar kepada kuratif dan rehabilitatif yang terjadi terkait dengan beberapa penyakit prioritas nasional itu yang kanker, gagal ginjal dan lain sebagainya, itu mungkin banyak menghabiskan kos biaya. Jadi mungkin kebijakan pemerintah ini lebih ke arah preventif dan promotif untuk menekan kejadian angka penyakit tersebut. Itu satu hal. Bagaimana keuntungan bagi tenaga kesehatan di lain hal? Mungkin salah satunya tenaga kesehatan, terutama wabil khusus Pak ya, keperawatan mungkin bisa menjadi terobosan untuk menjadi semacam tenaga kesehatan di desa
Jadi akan muncul lapangan-lapangan kerja Ya, baru gitu Pak. tapi kita masih menunggu peraturan pemerintah yang lainnya karena dari undang-undang ini kan banyak akan lahir peraturan pemerintah. Turun ini lagi nanti. Ada turunan yang lain lagi. Peraturan Menteri Kesehatan juga. Ya, jadi yang sekilas kita pahami mungkin arah pelayanan ini lebih ke promotif. Promotif. Saat promotif itu mungkin ada satu program PPNI yang mungkin saat ini belum berjalan secara maksimal seperti satu desa satu perawat mungkin akan terwujud di dalam ini. Cuma kan masih kita menunggu tentang PP yang lainnya karena saya belum sepenuhnya membaca dan tidak menemukan dalam PP ini tentang promotif tersebut yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mungkin dari ini akan lahir permen nanti turunan peraturan Menteri Kesehatan. Tapi pada intinya saya rasa mungkin kita di sini dalam perubahan peraturan pemerintah ini terkait dengan registrasi dan izin. Registrasi dan izin. Kalau dulu kita mengurus STR itu 5 tahun sekali, sekarang STR seumur hidup. Cuma imbasnya sekarang Ada SIP itu menjadi 5 tahunan juga. 5 tahun. Artinya sama saja kalau itu. Ya sama saja. Cuma yang mungkin lebih apalagi lebih khusus lagi mungkin yaitu di dalam registrasi itu dilakukan secara digital dan satu pintu. Mungkin sedikit iya. mungkin Pak Nur bisa memberikan gambaran ya kepada rekan-rekan podcast apa substansi dari PP 28 ini terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang 23 ini. Mungkin itu bisa dijelaskan sedikit Pak. Inti dari ini Pak ya. Substansi dari PP ini, PP 28. Ya substansi mungkin Pak sedikit yang saya pahami di sini karena mungkin saya tidak membaca tidak memahami sepenuhnya tentang PP ini tadi 1172 pasal, tapi dari registrasi dan izin tadi saya rasa tidak ada yang jauh berbeda dengan sebelumnya Pak. dengan sebelumnya. Cuma di sini peran organisasi Pak mungkin yang tidak Agak terkurangi gitu terlihat. Pak. OP ya, OP, dari pangkas OP. perannya ya. Peran Tapi yang OP. lain masih sama Yang lain seperti sama. yang lain ya. Jadi mungkin peran OP ini sudah digantikan oleh peran dari pemerintah. Nah, terkait ini Pak Jai, peran ini sebagai ketua DPD PPNI, bagaimana Pak Syekh menyikapi ini? Maksudnya ini kan kita ada anggota gitu kan, yang notabene dulu lebih ketergantungan ya kalau kita bahasanya dulu sebelum keluarnya PP ini setiap anggota yang mau ngurus STR itu perlu rekomendasi dari OP sendiri. Nah sekarang kan mereka tidak perlu lagi, cukup dengan mengupload ya, dan semua secara sistematis Ya, sistematis. Satu pintu. Seperti disampaikan juga Pak Nur tadi ya, menyikapi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Nur. Tentunya setiap regulasi yang dia buat oleh pemerintah ini kan ada tahapannya, tidak langsung plek jadi seperti itu kan. Tahapan-tahapan ini sudah dilalui oleh pemerintah dengan pendapat dan sebagainya, pembahasan di DPR dan sebagainya. Ada uji, Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh pemerintah, walaupun kita sebagai OP juga ada pertimbangan tersendiri yang memang kita sudah paham semua lah. Ada penolakan dari OP baik dari PNI, ID dan sebagainya, IAI dan juga kita sudah tahu semua itu prosesnya. Tapi hari ini itu sudah terjadi, sudah berjalan. Jadi saya rasa sudah selesai persoalan apakah pro kontra tentang OP itu sudah selesai menurut saya. Jadi saya rasa mungkin di momen ini tidak perlu lagi kita bahas secara detail karena kita fokus saja ke PP 28 saja. Karena kalau kita bahas lagi tentang pro kontra itu udah kembali ke belakang, melihat lagi ke belakang. Saya rasa itu hanya buang-buang energi saja. Karena sudah berlalu, sudah terjadi, PP sudah ada, UU sudah ada, PP sudah ada. Hari ini kita membahas sekilas tentang PP 28 ini, apa substansi yang dibahas yang disampaikan Pak Nur tadi ya, dan sebagainya. Mungkin sedikit dari saya juga ada melihat sekilas bahwa PP ini memang menjelaskan keseluruhan dari Undang-Undang 23 ini. Undang-Undang nomor 17. Nomor 17 tahun 2023. Keseluruhan dari pasal-pasal dari PP 28 ini memasukkan semua lah, karena memang dia namanya pelaksanaan kan. Kan dia tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 nomor 17 tahun 2003 ya. Mungkin ada beberapa, kita dengar ada kontroversial kemarin terkait dengan pasal 103 ya Pak Nur ya, tentang bahwa remaja di penggunaan izin kontrasepsi, dan ini juga sudah dibahas juga, dan ada tanggapan juga dari Wapres sendiri Pak Ma'ruf
Amin. mengatakan bahwa itu ada ketentuan selanjutnya, tidak serta-merta tadi sampaikan Pak Nur. Jadi PP ini nanti ada turunannya lagi. Jadi ini harus diatur kriteria remaja bagaimana yang memang Boleh menggunakan. Kalau tidak kebablasan nanti kan berbahaya juga. Nanti dianggap sebagai sebuah kampanye free sex atau sebuah kampanye untuk melegalkan hal-hal yang tidak benar bagi remaja. Kemudian yang lain mungkin Pak Nur bisa menjelaskan juga terkait dengan yang lainnya juga ada rumah sakit ini juga Pak Nur mungkin Izin tentang direktur rumah sakit. Nah, juga mungkin di PP itu juga ada karena dia kelanjutan dari ketentuan dari untuk menjadi direktur 17, ya. ya. Nah, ini juga hal menarik juga ya kan, menjadi hal menarik yang memang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Mungkin itu juga bisa, mungkin Pak Nur bisa membahas sedikit ya. Iya, tentang mungkin dari sahabat Caper juga menanyakan hal yang sama juga mungkin Pak Ketua ya. ya. Mungkin Pak Mahdi sebelum melangkah ke Pak Nur, saya ingin menambahkan ya. Iya. Terkait dengan tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Muhajir, terkait dengan apa keuntungan ya, apapun substansi yang terkandung dalam PP 28 tahun 2024 ini. Kalau menurut saya dari satu sisi saya melihat bahwa PP ini yang berkait dengan Pelaksanaan. Undang-Undang Kesehatan 17 ini, kesehatan masyarakat itu lebih diupayakan kepada Lebih terfokus berarti yang utama itu adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat itu sendiri ya. Puskesmas. Jadi kan upaya preventif dan promotif. Karena memang selama ini mungkin pemerintah melihat bahwa tingkat pengobatan ataupun kuratif itu memerlukan biaya yang lebih besar, ya kan? Jadi mungkin dengan Pencegahan, ya. Puskesmas dengan ada pencegahan preventif dan promotif itu mungkin biayanya mungkin bisa ditunda. Kan lebih baik kan ada mutu mencegah Sebelum terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan itu intinya. Karena itu terkait dengan tenaga kesehatan khususnya perawat, saya pikir mungkin selama ini ada banyak organisasi profesi seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, mungkin itu masa itu sudah terlewati. Sekarang kita melihat bagaimana undang-undang ini yang telah disahkan terkait juga dengan PP 28 ini, bagaimana bisa berjalan dengan baik, kan itu. Ya. Tentunya peran organisasi profesi pasti ada, dan kita harapkan ke depan juga organisasi ini akan tetap ada. Memang seperti yang disebutkan di PP di Undang-Undang Nomor 17 tersebut, PPN ini bukan satu-satunya organisasi profesi bagi perawat. Mungkin ada organisasi yang lain, gitu juga mungkin dengan profesi yang lain. Tapi yang saya pikir begini, seperti mungkin tadi ditanyakan, apa manfaat bagi kita, ya kan? Iya. Mungkin harus disadari bahwa setiap kita ini tenaga kesehatan, khususnya perawat itu ada hak dan kewajiban. Di satu sisi juga pasien ada hak dan kewajiban. Jadi salah satu hak daripada perawat adalah nanti bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya, nanti bisa mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini salah satunya. Seandainya bila perawat tersebut bekerja mungkin dengan aspek legal, ya kan, ada surat STR, ada SIP, ya kan, bekerja sesuai dengan prosedur, bekerja sesuai dengan garis-garis yang dijalankan oleh standar profesi yang ditetapkan oleh kolegium ataupun oleh konsil, kan gitu. Jadi dalam hal ini saya lihat PP ini lebih banyak mempertimbangkan juga kepada keselamatan dan juga hak perawat itu sendiri dalam hal menerima perlindungan hukum. Saya lihat tadi saya baca-baca pasal-pasal terkait dengan perlindungan hukum itu ada beberapa pasal yang membahas tentang. Jadi lebih kuat ya tentang perlindungan bila terjadi sesuatu di lapangan ya. Tapi dengan catatan ya, kita sesuai dengan standar profesi melakukan. Tidak kita sesuai dengan kewenangan dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Baik. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Nah, tadi sudah memberikan sangat luas ya tentang apa itu PP 28 ya yang bisa didapatkan. Nah, Pak Nur, sedikit pertanyaan lagi. Nah, ada 6 poin tadi yang disebutkan ya. Salah satunya itu tentang izin pendirian rumah sakit juga ya.
Baik, kita melihat bahwa sekarang apa namanya banyak rumah sakit swasta. Gitu kan. Nah, bagaimana sih PP 28 ini menyikapi tentang izin rumah sakit itu sendiri? Oke, terima kasih Pak. Mungkin ya pada prinsipnya izin rumah sakit ini sama dengan regulasinya sama dengan peraturan sebelumnya. Kalau ada Persyaratan yang harus dipenuhi. Tahapannya sama sih. Ya, regulasi rumah sakit dan lain sebagainya. Dan itu mungkin akan diatur lagi seperti yang dikatakan tadi, bukan tidak cukup dengan PP ini, ada peraturan Permenkes gitu. peraturan Menteri Kesehatan yang akan menjelaskan lebih rinci tentang aturan-aturan tersebut. Tapi sebelum aturan itu keluar ya mungkin pasti memakai dengan peraturan kesehatan yang lama dari izin kesehatan rumah sakit terkait dengan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan kualifikasi sumber daya manusia. Itu sudah baku dan saya rasa tidak banyak berubah tentang itu. Mungkin ada Pak Ketua, ini terkait yang tadi saya lupa tadi menanyakan, mungkin ini sudah dari kawan-kawan sahabat cepat juga menanyakan. Dari dengan berubahnya apa namanya PP 28 ini dari nomor 17 ini ada kemungkinan akan lahirnya seperti yang dibilang Pak Nur tadi, satu perawat satu desa satu perawat. Sebab Pak Ketua melihat seberapa kemungkinan akan lahirnya? Saya lihat peluangnya ada karena memang tadi seperti yang dari awal sudah disampaikan Pak Mul izin sebentar karena beliau malam ini kena supervisor ya, jadi ada kendala ini Pak Sa harus cabut sebentar ya, jadi kita yang berizin dengan Pak Mul. Jadi Pak Mul tadi telah menyampaikan bahwa sama Pak Nur juga Pak Muhammadiyah juga bahwa Kita berharap insya Allah ada PP ini yang ditonjolkanlah preventif. Tentu dengan preventif di sinilah yang kita bisa masuk. Ya. Kita harapkan adanya satu perawat satu desa atau ada perawat satu kelurahan satu perawat. Di sinilah fungsi perawat ini bagaimana melakukan pencegahan preventif supaya tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit untuk berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini saya rasa peluang yang bagus dan memang pemerintah harus melihat hal ini karena kita lihat kondisi real misalnya kita ini masyarakat kita dengan keterbatasan mungkin pengetahuan mereka tentang pelayanan kesehatan, bahkan ada yang padahal di Aceh ini kan health for all, artinya semua orang sudah punya ditanggung oleh pemerintah Aceh untuk berobat gratis. Tapi sayangnya hari ini banyak kita terkendala, kita lihat sampai di sini tidak ada kartu, belum terregistrasi dan sebagainya. Ini juga hal yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah. Dengan kehadiran perawat tadi, tentu ini perawat ini bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, baik dari preventif tadi juga mengedukasi tentang bagaimana mendapatkan fasilitas. Dia kan ada dua hal yang penting nih, ada akses layanan dan juga mutu layanan. Jadi dua-duanya harus dapat masyarakat. Aksesnya harus bagus, tadi bisa mengakses kapanpun, dimanapun. Kemudian juga mutu tentu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Harus selalu dia meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Dan juga BPJS ini selalu yang diharapkan oleh BPJS terhadap pelayanan kesehatan. Mungkin satu lagi tambahannya terkait dengan rumah sakit tadi. Ada hal yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya terkait dengan direktur yang mulai menjadi direktur rumah sakit. Kalau dulu di Undang-Undang Rumah Sakit itu harus disebutkan di Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit bahwa disebutkan direktur itu 2013 ya, nomor 44 ya tentang rumah sakit disebutkan bahwa direktur itu yang boleh hanya dokter, tenaga medis, dokter atau dokter gigi. Tapi di Undang-Undang baru dan juga di penjelasan BP sudah disebutkan di situ sangat jelas bahwa di 28 ini Pak ya? Di BP di penjelasannya sangat jelas bahwa di undang-undang sudah diatur yang menjadi direktur itu ada tiga kategori atau tiga kategori. Yang pertama ada tenaga medis, apakah dokter umum, dokter gigi, spesialis dan sebagainya. Apakah juga termasuk kita juga perawat juga di situ. Ini luar biasa nih. Ini satu pengetahuan baru ya yang tidak sahabat dulu nggak boleh kalau dulu itu diakreditasi diikat. Jadi seorang perawat itu nggak boleh jadi ini. Ada tim KAS dulu juga di tim yang menilai akreditasi juga tidak banyak, satu monopoli KAS cuma. Kalau sekarang sudah boleh, monopoli KAS. Sekarang nggak ada lagi monopoli oleh KAS, sudah banyak. Sudah lahir banyak ini Pak. Dan pemerintah membuka hal ini, membuka peluang ini untuk mulai lembaga lain untuk menjadi penilai rumah sakit. Artinya penilaian secara netral itu kemungkinan lebih besar. Ya, di KAS dulu diikat terus. Syarat utama supaya mereka bisa mengakreditasi ataupun menilai rumah sakit itu syarat pertama direkturnya harus tenaga medis. Kalau itu tidak ada mereka nggak mau datang, nggak mau nilai. Yang kedua adalah limbah.
Kalau itu nggak beres, dari awal nggak mau pergi orang tuh, nggak mau melakukan penilaian. Tapi sekarang nggak bisa lagi, tidak bisa lagi karena sudah diakomodir undang-undang ini, tidak mesti dokter, tidak mesti medis, jadi siapa saja ada dokter, tenaga medis lainnya, perawat, apoteker dan sebagainya. Kemudian juga bahkan yang syarat yang lain juga disebutkan boleh profesional. Profesional artinya Profesional. bukan dari kalangan kesehatan itu, Pak. Ya bisa. Profesional. Ini bisa kita lihat di Menkes kita hari ini. Artinya lebih terbuka, lebih terbuka peluangnya, ya. Karena memang kalau kita lihat itu sudah menjadi polemik dari awal bahwa kenapa direktur ini harus saklek tenaga medis, kenapa? Kan nggak mesti. Kenapa kalau di luar nggak mesti saklek seperti itu? Iya. Karena tugas direktur itu kan tidak memberi obat ya. Iya. Tapi dia lebih ke manajerialnya, manajemennya. Jadi siapa saja nggak masalah, asal dia ngerti tentang manajemen, bagaimana kalau mau sakit. Cuma di situ ada disampaikan bahwa punya pengetahuan, punya kemampuan, kompetensi dalam manajemen rumah sakit. Itu bisa dengan mengikuti apakah short course, latihan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Ajir tambahannya. Nah, luar biasa sekali sahabat Caper ya. Jadi dari hasil kita diskusi hari ini, kita dapat bahwa ternyata tenaga untuk jadi direktur itu tidak hanya tenaga medis ya. Jadi perawat pun masih punya kesempatan yang luar biasa ya Pak Ketua ya. Dan kesehatan lainnya dan bukan hanya tenaga kesehatan, profesional lainnya juga ini. Pak Didi mungkin ada tanggapan selain hal ini? Nggak ada. Sedikit mungkin ada. Nah, Pak Didi sendiri ada yang mau disampaikan mengenai undang-undang ini? Nggak masalah, kita ini kan Karena ini Pak Didi ini kan praktisi juga. Ya. Iya. Mungkin sebagai praktisi Sudah 10 tahun pengalaman kerjanya. Jadi sudah tahu juga maksudnya. Kalau menurut saya pribadi kan kalau terkait undang-undang ini mungkin ada sisi positifnya kan kalau saya lihat kan ini maksudnya kan kalau dulu mungkin kayak tidak di rumah sakit, kalau di rumah sakit dulu mungkin harus tenaga medis, kalau sekarang kan sama rata, semua punya kesempatan yang sama. Jadi Artinya- nggak ada lagi powernya yang tenaga medis powernya di atas misalnya kan sudah sama, OP itu sama sederajat semua, itu maksudnya nilai positifnya, nggak ada membedakan kan. Nah, itu bagus. Cuma yang negatif di undang-undang ini mungkin satu ini ya peran OP yang udah kurang. Bang kurang malah dibangkas tapi. Nah, maksudnya kan Ini yang menjadi mungkin ya kontra. itu menjadi pro kontra juga kan, menjadi kendala juga untuk OP. Karena kan OP nggak bisa ambil kebijakan lagi. Nah, tapi kan Pak Didi kan ada kebijakan lain yang Bisa anggota dimanfaatkan, itu bisa, maksudnya mereka punya keterikatan dengan OP itu sendiri. Salah satunya adalah perpanjangan SIP tadi yang 5 tahun itu. Ya. Jadi memang kita berharap Pak Ajir kan, ini kan seperti yang disampaikan Pak Sekretaris tadi, ini kan PP. Iya. Itu di bawah PP ada Permenkes dan sebagainya dan turunan-turunan lainnya. Kita berharap mungkin di turunan-turunan itu akan diatur lah. Dijelaskan. Kita sangat berharap kepada pemangku kebijakan, Menteri Kesehatan dan siapapun di tingkat pusat adalah sebuah perhatian terhadap OP ini karena penting karena Iya, PP betul. ini dia kan profesi. Iya. Saya rasa PP OP ini memang harus dilibatkan dan punya prioritas lah. Karena Berikanlah sedikit ibaratnya power, ya. ibaratnya kita rumah, OP ini adalah rumah bagi. Jadi kita berharap ada nilai. Makanya kita ini juga peluang buat kita. Saya bisa sampaikan tadi ini sudah terjadi, sudah ada undang-undang, sudah ada PP. Jadi bagaimana kita ini mengisi PP ini, bagaimana kita melakukan memanfaatkan pendekatan dan sebagainya sehingga turunan-turunan ini memihaklah ke OP ya, seperti itu mungkin menurut saya. Baik, luar biasa sekali sahabat Capur ya diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari Pak Nur ada yang mau ditambahkan lagi mengenai apa? Pak Sekretaris? Ini belum selesai kan? Belum? Belum ya. Nah, Oke. kita diskusi ini terbuka, Pak. Saya gini maksudnya, menyambung dengan Pak Ketua sampaikan tadi terkait dengan peluang kita. Peluang kita menjadi direktur, Pak. Bukan. Peluang kita untuk mengisi PP ini, untuk PP. mengisi undang-undang kesehatan bersama. Salah satunya Turunannya. satu perawat, satu desa. Betul, Turunannya yang itu harus itu kita- yang ini saya mungkin Garis bawahi. garis bawahi ya. Iya. Karena ini kan kita tahu bahwa sekarang program pemerintah adalah upaya preventif dan promotif. Iya. Ya, tentunya ini bukan di rumah sakit tapi di desa. Di desa. Nah, Ini adalah pelayanan pertama Sampai di bawah, yang dasar Ya, sekali ya. Malah bukan di puskesmas Pak, di desa. Di desa. Di desa. Selama ini kita sudah ada mungkin tenaga bidan ya, bidan desa. Ya. Bidan desa. Alangkah Kalau sangat desa alangkah sangat
bagus kalau misalnya nanti ada perawat desa juga. Satu perawat satu desa, Pak ya? Satu desa. Kenapa? Karena ini seperti yang sampaikan tadi, kita melihat di sini, kita di rumah sakit, ya kan, banyak pasien-pasien yang memang kondisinya sangat dibawa ke rumah sakit ini, kondisinya mungkin sudah parah, ya kan, untuk usaha-usaha, mungkin pengetahuan mereka juga pasien tersebut masih kurang, ya kan. Saya pikir ini kegiatan kita pada ini mungkin bisa didengar oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya. Ya, mudah-mudahan ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Birun, bahwa kalau memang nanti ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan di desa, pelayanan desa, kita mungkin berharap dilibatkan di BPND Kabupaten Birun, ya kan. Begitu juga mungkin pada anggota-anggota DPR yang baru terpilih, kita ucapkan selamat pada anggota DPR yang baru terpilih. Mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan yang ini bisa sinergi dan harmoni. Saya pikir itu tambahannya terkait dengan pokok yang tadi. Terus saya juga ingin membahas sedikit terkait dengan ini. Sebenarnya topik ini sudah lama, sudah ada. Apa itu, Pak? Tentang pendelegasian. Pendelegasian tugas, Pak ya? Tugas dan tanggung jawab. Karena di sini juga ada dibahas di PPD, di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ya. Iya, betul. Ada dibahas terkait dengan pendelegasian tugas, baik secara mandat ataupun secara delegasi. Karena ini aplikasinya ke hukum nanti. Hukum nanti. Jadi mungkin ini mungkin di topik ini cuma saya mesentil aja kegiatan pada hari ini, tapi mungkin nanti di depan bisa kita bahas secara lebih lagi bahwa hal ini dimungkinkan baik itu tenaga medis, ya tenaga kesehatan seperti dokter, seperti bidan, perawat, mungkin tenaga kesehatan lainnya. Ini juga kita masih menunggu, ini saya sudah lama mempelajari terkait dengan hal ini. Belum ada secara teknis, secara jelas bagaimana yang dilakukan pendelegasian tersebut. Apakah boleh dari perawat? Kalau dari dokter ke perawat, saya pikir itu sudah ada. Apakah antara masing-masing tenaga kesehatan selain dokter itu boleh apa enggak? Kita kan belum tahu nih, karena belum jelas. Apoteker ke perawat, atau perawat ke apoteker. Atau boleh nggak secara lisan saja? Atau memang harus? Tidak boleh secara lisan itu. Harus tertulis, Pak. Yang selama ini prinsipnya dia itu, misalnya nih pendelegasian tugas ini harus secara tertulis, bisa diperlukan. Dan selama ini yang terjadi di lapangan gimana, Pak? Secara tertulis. Karena memang mungkin belum ada satu ketentuan yang jelas, belum ada tekniknya yang jelas. Ya selama ini kita merasakan ada pelimpahan wewenang. Nah, tapi saya pikir ini belum berjalan seperti yang seharusnya. Yang mudah-mudahan insya Allah nanti hadir, Pak, yang melalui. Kita berharap ini, karena memang ada beberapa pasal yang di sini di PP ini dibahas terkait dengan pendelegasian. Dan nanti berharap ada turunannya seperti Kemenkes yang membahas tentang pendelegasian ini. Biar nanti ini kan kita bekerja di pelayanan ini, kan, harus lebih jelas. Ada nanti yang memberikan delegasi siapa, yang menerima siapa, yang menerima juga nanti punya kemampuan, punya kewenangan klinis dia, kan itu tentunya. Jadi mutu pelayanan kesehatan khususnya tenaga keperawatan itu dapat terjamin. Kan ujung-ujungnya kita berbicara terkait dengan mutu pelayanan, kan itu. Dan terdokumentasi dengan baik tentunya ya, Pak. Betul, Pak Haji. Karena itu paling penting sebetulnya dokumentasi itu, ya, pendelegasian tugas. Baik, terima kasih Pak Sekjen ya, yang luar biasa sekali pencerahannya tentang apa namanya PP 228 ini. Banyak sekali rupanya sahabat caper ya yang harus dikupas, dan saya rasa tidak cukup waktu kalau kita mengupas secara lebih dalam lagi, lebih karena banyak sekali tentunya ya. Ini hanya sekilas saja kita membahas, sudah dapat intinya ya, sudah dapat pencerahannya. Jadi sedikit lagi ya. Saya tertarik dengan rumah sakit. Kebetulan saya sekarang mungkin bekerja di manajemen rumah sakit. Manajemen. Jadi kita rumah sakit kita khususnya Fauziah ini kan tipe B. Tipe B, Pak. Jadi ini rencana kita ingin mengupgrade menjadi sekarang 2 wadir. Iya. 2 wadir menjadi 3 wadir. 3 wadir, tambah lagi. Ya, tambah lagi 1 wadir lagi. Karena memang ini untuk mengakomodir para rumah sakit yang sudah meluas, karena kita ini akan menjadi rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan untuk Universitas Al-Muslim Pesangan. Karena kita insya Allah akan hadir fakultas kedokteran di Universitas Al-Muslim. Dan nanti Umah hadir juga, Pak ya? Insya Allah. Nanti ikut ya. Nanti ikut. Insya Allah Umah hadir juga nanti. Ya, pasti. Dia ikut nanti. Kita sudah menjadi rumah sakit pendidikan nanti. Semua universitas kerjasama. Jadi tapi ini untuk yang pertamanya ini memang fokus sama Al-Muslim dulu, karena memang syarat untuk pendirian fakultas kedokteran harus ada wajib rumah sakit utama, pendidikan utama. Jadi kita arahnya ke situ dulu, ya kan?
Jadi salah satunya kita mengupgrade tadi Ya. dari 2 wadir menjadi 3 wadir. Jadi ini saat kita buat draft kemarin di perbuknya, kita belum ada undang PP nomor 28 ini. Ya belum keluar PP 28. Kan udah 2 tahun yang lalu Pak ya. Kita sudah bahas, kan? Sudah buat apa namanya draft peraturan perundnya. Ternyata saat pembahasan di provinsi keluar PP nomor 28, sehingga banyak sekali perubahan, hampir setengah harus kita ubah kembali. Jadi ada beberapa esensi di situ, bahwa ada beberapa bidang yang diakomodir di PP ini. Jadi boleh apa namanya di wadir ataupun apapun namanya di rumah sakit itu ada namanya pelayanan medis, kemudian keperawatan, kemudian administrasi umum, kemudian penunjang, kemudian ada juga yang terkait dengan SDM dan sebagainya. Jadi kita harus melaju ke situ. Iya. Jadi kita mengakomodir 3 wadir. Jadi wadir administrasi umum, kemudian pelayanan dan penunjang. Dari awalnya kita menamakan wadir satu lagi wadir SDM. Ternyata di PP itu tidak ada dijelaskan. Nggak disebutkan. Jadi sehingga ya dari pihak organisasi tidak dibolehkan karena PP itu sudah keluar. Jadi kita harus ikuti PP itu. Jadi yang makanya kita nanti mengacu ke wadir administrasi umum, wadir umum, kemudian pelayanan dan keperawatan boleh. Karena keperawatan boleh sekarang. Kalau kita nanti mau membuat wadir 4 keperawatan boleh karena di PP itu ada. Jadi disebutkan itu pelayanan medis, umum, ya, keperawatan, penunjang, dan ada satu lagi saya lupa ada di PP itu. Jadi kalau memang nanti rumah sakit tipe A, jadi rumah sakit tipe B itu boleh 3 wadir maksimal. 3 wadir. Tipe B, tipe A boleh 4 wadir maksimal. Jadi kalau di tipe A boleh kita buat nanti wadir keperawatan. Bisa itu juga menjadi peluang-peluang yang tadi juga untuk apa namanya hal yang bisa dikembangkan di dunia keperawatan gitu Pak. Baik, luar biasa sekali sahabat Capur ya. Jadi kita banyak dapat ilmu hari ini dari Ketua, Pak Sekretaris, Bapak Bidang Wakil Ketua OKK dan juga sutradara Capur Podcast itu. Jadi saya rasa bincang-bincang kita hari ini cukup ya. Jadi kalau kita membahas lebih dalam itu nanti nggak cukup ya. Jadi bagi sahabat Capur yang mau bertanya boleh titip komentar di akun kami Capur Podcast. Insya Allah segala komentar dari sahabat Capur akan kami tindak lanjuti dalam bentuk video selanjutnya ya. Insya Allah Pak Ketua ya, Pak Sekjen ya. Kita selalu siap terhadap komentar-komentar dan saran dari sahabat Capur. Yang insya Allah apapun permintaan dari sahabat Capur kita akan siap membuat sebuah video ya, dalam bentuk video ya, dalam bentuk diskusi. Dan juga kami menerima dari sahabat-sahabat mungkin mau berdiskusi dengan kami ya. Di sini hadir bersama kami untuk duduk diskusi di sini tentang keperawatan. Kami siap membuka pintu segala-galanya. Ya, oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Meru. Terima kasih Pak sudah berhadir. Kami doakan mudah-mudahan sehat selalu dan Pak Sekjen ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga diberikan kesehatan terus dan Bapak Wakil OKK Bapak Muhammad Nur Hidayat. Terima kasih Pak. Dan yang teristimewa mungkin untuk sutradara kita Cabat Capur Podcast yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat tokoh muda Biren ya, seorang Didi Suryadi yang dikenal oleh Didi Noah ya. Dadah dulu Pak Didi, salam dulu, sapa dulu ya. Nih ya. Oke sahabat Capur, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan ya dan juga manfaat terutama untuk kami sendiri yang hari ini ikut diskusi dan bagi sahabat-sahabat Capur yang menonton tentunya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.